Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Palkomser. Nah, bertemu lagi bersama saya Putri di episode ke-11. Oh ya Palkomser, terima kasih sudah setia mengikuti dan menonton podcastnya Palkomtek Batu Raja dari episode 1 hingga 10. Dan hari ini Putri seneng banget karena Palkomtek Batu Raja bisa mengundang seorang hafiz muda berusia 11 tahun, yaitu Ilyas. Nah, sebelum kita beralih ke topik podcast hari ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ilyas, Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, sekarang Ilyas ini kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 SD. Kesibukan Ilyas selain sekolah itu apa, Dek? Kursus bahasa Inggris. Setiap Selasa sama Kamis itu jam 4 sampai jam 5:30. Habis itu ngaji dari Senin sampai Jumat itu jam 2. Ini ngajinya di mana, Bunda? Ngajinya Privat. jadi ustadznya datang ke rumah setiap hari, Senin sampai Kamis datang ke rumah, hari Jumat Ilyasnya yang ke rumah ustadz. Jadi itu setiap hari bener Bunda ya? Setiap hari Masya jalan dengan Allah. ustadz. Jadi dia privat, jadi hafalannya di rumah juga Bunda Iya. ya tentunya. Oh iya. Iya Bunda, katanya Ilyas ini seorang hafiz ya Bunda ya? Insya Allah, iya. Gimana ceritanya Bunda bisa menjadi hafiz itu? Insya Allah. Gimana ceritanya ya, Dek? Ceritanya memang sebuah pencapaian tuh nggak ada yang instan ya. Iya betul Jadi banget. insya Allah dari kecil memang atas izin Allah juga Ilyas ini memang sudah cerdas dari sananya gitu. Masya Allah. Insya Allah ya. Jadi Ilyas ini setiap orang tuanya belajar ngaji, dia selalu menyimak. Kemudian dari segi kemampuan membaca pun begitu. Ananda Ilyas ini nggak kami ajarin baca, tapi karena sering menyimak dibacain cerita ya sebelum tidur, terus waktu kita baca-baca juga dia ikut baca, akhirnya dia mudah belajar membacanya. Nah terus kemudian juga dari kita bicaranya masih kecil dia ya, masih kecil itu nggak kami suruh ngapal, nggak gitu, nggak ada paksaan dia ngapal, meskipun kakaknya sudah mulai menghafal, dia nggak kami suruh hafal, tapi di sesi-sesi kakaknya murojaah, kakaknya nambah hafalan, dia sering menyimak dan mungkin dengan sendirinya terekam gitu ya. Iya. Jadi di usia berapa ya, saya kurang ingat, usia 3 tahun apa yang pertama kali mengenalkan hafalan itu surat terpendek di dunia itu Inna kal kausar ya. Iya. Nah cepet hafal. Nah dari situ karena dia senang, akhirnya dia mudah gitu, dari senang dulu jadi dia mudah dalam menghafal. Alhamdulillah kami mulai membimbing dia ngapal seperti itu, mulai bertambah sampai di lulus TK tuh udah juz 30 udah selesai. Masya Allah. Lulus TK itu Ah. berarti usianya baru 6 tahun Bunda ya? Iya. Masya Allah. Gitu. Kemudian berjalan di sekolah juga dipelajarin Al-Quran ya, di sekolah SDIT ya. Di SDIT juga dipelajarin ngapal Al-Quran. Kemudian memang kami ingin memberikan yang terbaik untuk Ilyas terutama ya, sama ya anak-anak kami. Jadi kami mendatangkan ustadz ke rumah supaya dia lebih fokus. Iya betul banget. Jadi dalam waktu 1 jam itu ustadz itu full membimbing Ananda gitu. Kalau
tanpa mengecilkan makna TPA ya, karena TPA juga nggak bisa kita nggak bisa tapi kan bahwa mereka juga sangat berperan. Tapi kalau masuk ke TPA itu memang jadwalnya misalnya 1 jam, tapi waktu guru berinteraksi dengan murid tuh paling kan 5 menit 10 menit Iya, gitu, betul banget Bunda, seperti karena itu. kan banyak juga muridnya Bunda ya. Makanya kalau privat ya, kalau kayak privat gitu istilahnya, dia 1 jam itu full dengan Ananda. Iya, Itu, betul banget insya Bunda. Allah Jadi seperti itu. interaksinya dia lebih bagus, Bunda ya. Udah itu juga untuk dia menghafal pun kemungkinan lebih mudah daripada dia di TPA itu, karena betul. memang betul banget sebenarnya interaksi antara ustadz sama muridnya itu dia lebih aktif banget, karena kan memang fokusnya hanya di Ananda sendiri seperti itu Bunda ya. Nah, buat Ilyas nih deh ya, Mbak mau nanya, Ilyas sulit nggak menghafal Al-Quran? Ya sebenarnya mau menghafal apapun, hafal hadis, syair gitu, itu pasti ada kesulitannya, tapi ada bagian yang mudah. Misalnya ayat yang mirip itu susah ngapalnya, atau ayat yang misal panjang tuh kadang susah juga ngapalnya. Tapi ya kuncinya tetap sabar. Iya, betul banget, tetap sabar, tetap belajar deh ya. Jadi bener kata Ilyas ya, nggak ada yang instan, nggak ada yang mudah, pastinya semua itu kita perlu belajar. Oh iya, Ilyas ini udah hafalan berapa juz Bunda? Udah berapa juz sayang? 4 juz. 4 juz, Masya Allah. Dari juz berapa sayang? Juz 30 sampai juz 27. Alhamdulillah baru-baru ini tamatnya ya. Masya Allah, luar biasa sekarang banget ya. Lagi mulai masuk ke juz 26. Juz 26 sekarang Bunda ya. Nah Bunda, untuk Ilyas ini ya, metode atau cara apa biar dia itu bisa menghafalnya, dan gimana cara dia menghafalnya Bunda? Metodenya yang paling utama itu talaki ya. Talaki itu artinya dia langsung berhadapan dengan guru ngajinya, diajarin, didikte ya kalau bahasa kita nih ya, didikte. Jadi pada saat disitulah diajarin mana yang salah diperbaiki langsung. Jadi begitu dihafal itu udah formatnya tuh yang bener gitu. Karena kan disitulah kunci dari bener enggaknya bacaan itu kan ada maforijul sama sifat itu ya. Nah disitulah dibenerin dari awal gitu agar hafalannya nggak salah. Karena kalau kita sekali udah hafal tapi yang kita hafal itu salah, itu akan sangat sulit memperbaikinya. Iya, seperti betul itu. banget. Yang pertama metode talaki. Jadi kalau metodenya itu terutama talaki. Yang kedua murojaah. Murojaah itu harus wajib. Kalau kita para penghafal Al-Quran ini pasti tahu murojaah itu kunci untuk menjaga hafalan. Kalau kita bicara dalam sehari, dalam sehari itu Ilyas beberapa kali mengaji. Jadi pagi sebelum berangkat sekolah itu meluangkan waktu berapa menit deh? 40 menit ya? 45 menit. 45 menit itu belajar dengan abinya. Belajar dengan abinya, mempelajari hafalan yang akan disetorkan di siang hari sama Ustaz. Nah, kemudian alhamdulillah memang sekolah Ilyas ini pulang jam 12 ya Dek, jam 12 sudah di rumah. 11.50. 11.50 jam 12 sudah di rumah. Jam pulang sekolah, makan, sholat, istirahat, jam 2 udah mulai ngaji lagi. Nah kemudian ngaji pun di jam 2 itu Senin sampai Jumat itu
15 menit pertama itu digunakan untuk mengaji dengan ustazah secara online, ada dari pondok pesantren Al Jazari. Itu iya benar kan? Ya nggak apa-apa. Terus kemudian selebihnya sama ustadz yang ngajarin dia di rumah Bunda di ya. rumah, ya. Kemudian habis maghrib itu murojaah hafalan-hafalan yang lama, yang kalau pagi kan hafalan baru, siang setor hafalan baru itu, kemudian diajarin hafalan selanjutnya berikutnya Bunda ya. Habis maghrib itu murojaah hafalan-hafalan lama, gitu ya, seperti itu kurang lebih. Ditambah lagi memang di sekolah kan, untuk sekolah Ilyas ini lebih concern ke hafalan Al-Quran, kemudian bacaannya yang memang yang dikedepankan itu benarnya bacaan gitu. Jadi jangan cuman hafal tapi salah bacaannya, bacaan dalam arti makhorijul sama sifatul hurufnya salah, tajwidnya salah misalnya, itu dia belum lulus kalau masih salah, seperti itu. Alhamdulillah. Iya Bunda. Jadi memang dia tuh kayak yang dikoreksi banget Bunda ya betul banget sih. Jadi emang Ilyas ini dari awal juga emang udah diajak hafalan Bunda, dan sampai sekarang juga luar biasa banget, Masya Allah. 11 tahun itu udah hafal 4 juz Bunda ya. 4 juz, Masya Allah. Nah, jadi Bunda ya, berapa lama waktu yang Ilyas butuhin untuk menghafalnya itu Bunda, sebanyak 4 juz itu? Berapa lama? Kalau per juznya gitu, berapa lama dia menghafal Bunda? Setiap juznya? Sebenarnya kalau per juznya sih bisa dibilang setengah tahun lah, tapi kalau itu juz yang setengah tahun itu udah pernah dihafal, itu juz 30 sama 29. Nah kalau juz 28, juz 27 itu lumayan lambat karena belum pernah dihafal. Iya betul. Karena belum pernah dihafal jadi agak lambat. Dari keseluruhan itu kita dapat menghitung waktunya ya, sekitar 2 tahun lah. 2 tahun 4 juz, Masya Allah, luar biasa banget ya. Jadi Ilyas ini 2 tahun bisa goal sampai juz 27 Bunda, sekarang lagi menghafal yang juz 26. Masya Allah banget. Ada yang kurang jelas mungkin yang dimaksud Ilyas tadi, yang pernah dihafal tuh maksudnya gini, waktu dulu waktu kakaknya masih di sini kan sama-sama ngapal tuh. Nah, terus yang duluan ngapal kan kakaknya, beliau belum ngapal, kakaknya sudah ngapal. Jadi itu yang dimaksud. Begitu waktu kakaknya ngapal, Ananda ini kan ikut menyimak, ikut ngapal maksudnya tanpa disuruh ikut ngapal. Jadi waktu dia mulai hafalan itu cepat gitu. Iya, karena udah kenal sebelumnya Bunda ya, betul banget. Gitu jadi udah nggak asing lagi didengar dia itu. Ya betul banget ya. Ya, jadi dalam kurun waktu 2 tahun itu alhamdulillah ya udah sampai hampir 4 juz Bunda ya. Nah, sekarang apa sih Bunda tantangannya? Tentunya setiap kegiatan ada tantangannya kan Bunda. Jadi apa sih tantangan terbesar yang dihadapi saat menghafal Al-Quran ini? Betul sekali. Tantangannya itu kadang menguras emosi dan ya namanya anak-anak kan kita semua tahu ya, dunianya dunia bermain. Iya betul gitu. banget Bunda. Jadi kesulitannya di situ, kalau dia lagi mungkin capek lelah itu kadang dia ngapalnya nggak semangat gitu, ngajinya nggak semangat. Kalau udah mulai nggak semangat itu kan mempengaruhi ya, mengeluarkan suara. Kalau pada saat semangat seperti ini kan jelas gitu ya, pengucapannya jelas, tapi kalau lagi nggak semangat, misalnya kalau kita ngomong biasa aja ya begitulah ya, nah itu seperti itu. Iya, kadang-kadang ya banget.
yang seperti itu. Jadi kalau dari Ilyasnya itu, kalau dari kami orang tuanya mungkin bergelut dengan kesibukan ya. Kadang karena kesibukan, misalnya pada waktunya jadwalnya ngaji Ilyas itu kita lagi kelelahan, misalnya kan seperti itu, atau banyaklah seperti itu. Tapi yang terutama dari anaknya ini kadang nggak bisa diduga gitu, kadang lagi semangat, kadang lagi turun semangatnya. Itu yang jadi kendala itu sebenarnya. Jadi tantangan terbesar banget Bunda ya, karena kan namanya anak-anak itu kayak kata Bunda tadi emang lagi wayahnya dia dunia bermain, apalagi sekarang lagi musim banget HP sama game Bunda. Itu gimana Bunda? Kalau HP sama game alhamdulillah kami orang tuanya bisa berkomitmen untuk tidak memberikan HP ya sama Ilyas. Masya Allah. HP diberikan memang tidak bisa dipungkiri waktu COVID itu mereka megang HP dan kami benar-benar kewalahan megang HP karena untuk pembelajaran ya. Jadi alhamdulillah abinya ini benar-benar concern dan sangat perhatian sama pendidikan anak. Jadi beliau mencari dapatlah aplikasi yang bisa mengontrol penggunaan HP pada anak-anak kan. Akhirnya kami kunci seluruh termasuk YouTube, Google Chrome. Jadi peramban pun kami kunci gitu. Dikunci semuanya kecuali WA, karena waktu itu WA sama Zoom ya yang digunakan untuk pembelajaran daring seperti itu. Kalau televisi memang sudah kami wafatkan dari dulu di rumah. Jadi di rumah itu Bunda nggak pakai televisi lagi? Di rumah itu ada televisi tapi cuman sekedar aksesoris, nggak pernah dinyalakan. Ya dulu pernah, tapi setelah kami matikan nggak pernah lagi sampai sekarang seperti itu. Jadi untuk HP juga sekarang alhamdulillah Ilyas tidak menggunakan HP, dalam arti dia nggak punya HP sendiri. Iya. Kalau megang HP ya pasti megang ya, punya uminya, punya abinya dipegang, tapi di bawah pengawasan. Iya betul banget Bunda. Kami sangat merasakan sekali kalau anak ini udah mulai HP itu berpengaruh dengan betul banget hafalannya, kecepatan hafalannya, terus hafalan lama itu mudah lupa. Itu kalau udah mulai gejala ke situ, kamu kebanyakan main HP gitu kan, karena walau bagaimanapun kami orang tua nggak ngasih HP, nggak ngasih medsos segala macam, tapi kan kalau ke rumah neneknya, ke rumah tantenya ya pasti dikasih HP. main game gitu seperti itu ya. Alhamdulillah. Tapi terbatas Bunda ya. Iya terbatas ya, kami juga menyayangkan, tapi ya masih terbatas gitu, karena kita nggak seharian nggak di luar rumah mereka gitu. Iya betul banget sih, karena emang lagi zamannya juga Bunda ya sekarang ini, di mana-mana tuh HP, game anak-anak itu nggak bisa lari dari sana. YouTube apalagi Bunda nggak bisa banget lari dari sana. Nah jadi menurut Bunda ini ya, menurut Bunda apa manfaat menghafal Al-Quran sendiri buat Ilyas ini? Manfaatnya kalau kami insya Allah pengennya ini sebagai ibadah aja gitu ya, bahwa dia menghafal Al-Quran, kemudian mengharapkan juga pahalanya seperti itu. Terus mengharapkan juga ya, kita semua tahu orang tua itu dikasih mahkota di surga gitu seperti itu. Itu aja sih kalau misalnya manfaat secara praktikal kami nggak mempertimbangkan ke situ gitu. Iya. Lebih ke berkahnya Bunda ya. Allah, ya. Nah gimana cara Bunda memotivasi anak-anak ini biar dia tuh mau menghafal Bunda? Ada cara tersendiri nggak bagi Bunda? Kalau menyemangati sebenarnya lebih ke abinya ya. Tadi seperti saya katakan bahwa abinya itu begitu sangat concern sama pendidikan agama terutama. Jadi beliau itu sampai memikirkan bagaimana konsep mendidik anak,
sampai yang di breakdown ini harus gini, ini harus gini, ini harus gini, itu dari beliau semua. Jadi saya hanya jadi pelaksana. Pelaksana Seperti Bunda. itu. Iya, betul. Tapi bagian motivator tuh beliau gitu. Mm-mm. Jadi ya gitu, kalau misalnya udah mulai lesu misalnya gitu, abinya selalu membawakan cerita-cerita motivasi zaman sahabat gitu ya, tabiin seperti itu. Dan alhamdulillah beliau ini kan seneng banget dengan kisah-kisah sirah nabawiyah gitu ya, sahabat dan sahabat itu menggugah motivasi dan mengembalikan energi lagi untuk menghafal lagi diantaranya seperti itu. Masya Allah. Jadi memang abinya Bunda ya, yang selalu menjadi motivator terbaik bagi mereka ini. Ya, betul banget. Terus kalau Ilyas sendiri deh ya, gimana Ilyas menyikapinya kalau misalnya Ilyas sudah mulai capek, Ilyas udah mulai nggak mood buat hafalan, gimana Ilyas ngadepinya? Pastinya ada kan waktu Ilyas capek. Ya, sebenarnya setiap belajar apapun itu pasti ada bosannya. Iya. Bosan semangat lagi, bosan semangat lagi, kan itu biasa. Jadi mengatasinya tuh gampang, istirahat bisa itu di atas. Oh ya, istirahat dulu sebentar ya, kasih jeda dulu buat diri sendiri. Iya, betul banget. Jadi kan Ilyas ini Bunda udah lama lah apalagi Bunda, dari kalau Putri ulas 2 tahun yang lewat itu berarti pas kelas 3 SD udah mulai hafalan Bunda ya. Nah berarti kemungkinan buat Ilyas hafal juz 26 ini maybe tahun ini ya. Insya Allah, semangat ya. Nah sekarang Mbak Putri punya info penting banget. Nah jadi di Palkomtek Batu Raja ini sekarang lagi bertabur promo seperti itu. Nah Palkomser tahu nggak kalau di bulan September ini Palkomtek juga ikutan dengan otentiknya bulan September, yaitu September Ceria. Jadi semua program kursus untuk komputer dan bahasa Inggris itu dapat diskon hingga 1,8 juta. Dan kalian tinggal pilih program favorit kalian. Yang pertama itu ada program profesional 1 tahun, yang kedua ada program PTIK 10 bulan, berikutnya ada program short course 2 bulan, hingga program bahasa Inggris 4 bulan. Lalu kita juga ada program bimbingan baca tulis berhitung untuk anak usia dini mulai dari 3 tahun sampai dengan 7 tahun. Dan dapatkan penawaran spesial ini hingga tanggal 25 September nanti. Oke Bunda, Putri lanjut lagi ya. Oke deh. Nah Bunda, menurut Bunda ya, Ilyas ini anak yang seperti apa? Anak yang alhamdulillah penurut ya. Ilyas ini baik banget. Jadi dia menerima nasihat dari kami orang tuanya dengan lapang dada gitu, meskipun mungkin tidak sesuai dengan keinginannya gitu. Ya sekali dua kali melenceng dari perintah orang tua, ya wajar namanya anak-anak. Iya, betul kan banget. Kadang-kadang dia juga, "Dek, jangan keluar," masih keluar mau main gitu. Tapi hanya sebatas itu loh, seperti itu. Enggak yang sampai misalnya pas kami pinjemin HP misalnya 30 menit dia turuti 30 menit gitu, seperti itu. Gini diturutin seperti itu. Dia ya alhamdulillah Ilyas ini penurut gitu. Insya Allah nanti jadi anak yang berbakti sama orang tuanya. Amin, Masya Allah. Jadi emang Ilyas ini anaknya penurut Bunda ya, anak baik. Iya. Sekarang Ilyas pasti dong punya surat favorit, ya kan? Punya kan? Apa surat favorit Ilyas sekarang? Surat apa yang jadi favorit Ilyas banget? Sebenarnya
sih kalau favorit itu tergantung kekuatan hafalannya sih. Kalau hafalannya kuat, insya Allah suka. Walaupun kayak gimana gitu, suratnya tuh biasa-biasa aja. Tapi kalau misal suratnya misal bagus gitu, tapi hafalannya nggak kuat, ya biasa aja sih, bukan nggak suka. Contohnya apa sekarang? Kalau sekarang tuh biasanya surat-surat yang baru dihafal kan masih kuat, soalnya atur anajem masih kuat. Oh iya gitu ya. Boleh nggak sih Mbak dengar Ilyas ngaji? Boleh ya? Baca aja surat favorit Ilyas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim manshur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu'. Inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Ma lahu min dafi'. Yawma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Fawailun yawma idzil lil mukatsibin alladzina hum fi khawdin yal'abun. Yawma yud'auna ila nari jahannama da'a. Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Innama tujazawna ma kuntum ta'malun. Masya Allah. Makasih ya. Itu tadi surat At-Tur. Iya. Makasih Ilyas ya. Emang udah bagus banget bacaannya. Terpesona Mbak Dek. Masya Allah. Terus Ilyas pernah ikut lomba nggak? Ya pernah. Pernah ikut lomba? Lomba apa itu sayang? Hafiz Cilekoku 2022 sama Hafiz Cilekoku 2023. Masya Allah, itu juara? Juara keberapa? Hafiz Cilekoku 2022 itu juara kedua, Hafiz Cilekoku 2023 itu juara pertama. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan tentunya itu banyak banget Bunda ya yang ikut lomba Bunda ya. Itu seoku ya? Iya, seoku. Seoku, banyak banget, dan kamu juara 1. Masya Allah, alhamdulillah ya. Semoga istiqomah terus ya. Amin. Nah, Ilyas deh, kalau lagi santai atau ada waktu luang itu apa sih yang biasanya Ilyas lakuin? Kalau misal di rumah misal paling baca gitu, baca buku di rumah. Kan banyak. Iya, banyak buku sekolah ya? Bukan. Bukan? Paling seneng beliau ini kisah. Kisah. Oh, kisah. Iya. Paling seneng baca kisah-kisah sahabat sampai banyak yang beliau ini hafal kisah-kisah sahabat seperti itu. Karena dari kecil kan sebelum tidur dibacain kisah. Jadi cerita sebelum tidur ini, nah salah satu inspirasi mungkin bagi para orang tua ya. Cerita sebelum tidur itu lebih baik dibacakan kisah-kisah yang menggugah semangat kita sebagai muslim terutama gitu.
bisa sirah nabawiyah, bisa kisah-kisah sahabat, sahabiyah, bisa kisah-kisah tabiin. Itu sekaligus memperkenalkan pahlawan yang real. Muslim itu punya banyak sekali pahlawan gitu dan real, nyata di dunia nyata. Nggak seperti yang men gitu ya, yang belakangnya men itu Iya, kan betul itu banget. fiktif semua Iya, ya. fiktif itu, Bunda. Itu nah, jadi berangkat dari sana karena dibacain kisah gitu, seperti dibacain cerita, mungkin dia benar-benar seperti masuk di dalamnya gitu ya. Iya. Jadi akhirnya dia kalau baca seneng baca kisah-kisah itu. Kemudian karena alhamdulillah kami sering mengikuti kajian seperti itu kan. Jadi pada saat diperkenalkan bukunya beliau juga tertarik gitu, maka ada buku apa deh di rumah tuh Riyadus Shalihin ya. Riyadus Shalihin sama apa satu lagi yang adek beli itu yang ada 2 buku yang besar adek ini baca. Iya, jadi Riyadus Shalihin itu kan isinya hadis-hadis gitu. Jadi dia baca gitu. Terutama kalau dia misalnya lagi merasa sedih. Alhamdulillah ya. Ilyas nih kalau lagi sedih misalnya, nggak tahu mungkin kena marah kami ya. Pada saat kena marah misalnya dia sedih, dia lari ke kamar bawa buku Riyadus Shalihin baca. Seperti itu, Masya Allah. Iya, seperti itu. Untuk bacaannya lebih ke situ gitu. Dia tertariknya dengan kisah-kisah terutama ya. Iya. Betul banget ya. Jadi benar-benar berfaedah banget santainya kamu. Ya, semoga kamu isi koma terus ya. Amin. Terus Ilyas itu biasanya beli buku-bukunya di mana, Bunda? Karena kalau melihat kan di Batu Raja ini agak minim ya toko buku ya. Buku untuk buku kami beli online sih. Online, Bunda ya. Cuman memang untuk buku agama sebelum dibeli kami konsulkan dulu dengan Ustadz. Kami Ustadz apakah buku ini recommended gitu kan. Kalau enggak kami nggak beli seperti itu untuk buku agama ya terutama ya, karena kan bahaya kalau isinya ternyata menyimpang, itu bahaya ya seperti itu. Nah itu kami beli online aja, yang penting bukunya, penulisnya siapa, bukunya tentang apa, itu udah bener, penerbitnya juga seperti itu. Ya sudah kami beli ya. Pernah kami beli di Yukit Store seperti itu. Di mana lagi ya, yang pasti online sih di mana ya, di situ yang pasti bukunya, yang penting tuh buku sama penerbitnya. Iya sih, betul banget Bunda. Penulisnya sama penerbitnya udah beli aja. Yang penting isinya itu nggak menyimpang, Iya, Bunda. betul. Itu sih, karena bahaya juga Bunda kalau misal isinya udah menyimpang, kita kan biasanya kalau baca itu kita tuh ngerasa masuk ke dalamnya ya kan Bunda. Iya sih. Terus Bunda inget nggak penulis sama penerbitnya? Kalau yang sirah itu Syekh Abdur, Sirah Nabawiyah itu Syekh lupa. Riyadus Shalihin ini coba ada yang ngomong kalau Riyadus Shalihin. Kalau Riyadus Shalihin itu penulisnya Imam Nawawi. Kalau penerbitnya Darul Haq. Ya, kami ambil yang Darul Haq. Iya, betul. Ilyas, Mbak mau nanya nih. Ilyas punya cita-cita dong tentunya. Apa cita-cita Adek? Cita-citanya Ilyas. Buat masa depan, Ilyas pengen jadi apa? Pengen seperti apa gitu. Gak apa-apa dibilang aja. Mudah-mudahan dikabulkan. Iya. Kalau ngomongin cita-cita ya, sebenarnya bingung juga. Kenapa bingung? Karena
biasanya ya menarik misal jadi tentara, polisi, dokter, itu kebanyakan itu pekerjaan yang terkenal gitu. Itu kebanyakan risikonya lebih besar daripada pekerjaan yang kurang terkenal gitu. Misalnya Kurang terkenal. Contohnya? Nggak tahu sih. nggak apa-apa, Nggak bilang apa-apa. aja. Ilyas Kan pengen sekarang cita-citanya lagi apa? hafal Al-Quran gitu. Bingung deh. Itu risiko tuh maksudnya risiko apa? Resiko itu ya resiko yang harus ditanggung. Risiko Kalau seperti mau apa? masuk pekerjaan kalau mau masuk pekerjaan itu ya pasti ada risikonya. Risiko seperti Misalnya? apa? Contohnya dokter ya, Mm-mm. salah pengobatan saja bisa berujung hukuman, bisa berujung pidana lah, penjara lah, atau bahkan hukuman-hukuman yang lain. Karena ya itu dunia kedokteran itu kan menyangkut nyawa seseorang ya, Iya, betul banget. termasuk sipil gitu. Sipil itu juga menyangkut kehidupan orang. Misal bangun jembatan, harus diperhitungkan jembatan yang aman itu gimana. Nanti kalau roboh kan kemungkinan banyak orang yang jatuh itu. Iya, betul sekali. Jadi Ade mau jadi apa? Ade mau jadi apa? Belum ya terhindar dari segala risiko yang serupa itu. Apa Ilyas pengen jadi guru ngaji atau Ilyas pengen jadi penghafal Al-Quran? Apa yang ada di benak Ilyas? Apa? Gak apa-apa, bilang aja. Ayo bilang aja. Gak mau bilang. Gak mau bilang. Ya udah kalau gitu semoga apa yang Ilyas cita-citakan, semoga apa yang pengen Ilyas capai itu bisa terwujud ya. Amin. Nah, Bunda, apa sih hikmah terbesar dan keajaiban Allah baik bagi Ilyas maupun keluarga karena menjadi penghafal Al-Quran ini? Seperti nasihat bagi kami ya, nasihat bagi kami terutama orang tuanya untuk bisa menjalani kehidupan sebagai seorang muslim dengan sebaik-baiknya gitu, seperti itu. Karena Al-Quran itu bukan hanya untuk dihafal tapi untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi menghafal itu hanya salah satu dari keutamaan Al-Quran seperti itu. Tapi dari menghafal ini juga menjadi ya itu tadi menjadi nasihat bagi kami bahwa Al-Quran itu benar-benar memang harus untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Jadi pedoman Bunda ya. Betul. Jadi pedoman. Dan tentunya banyak banget keberkahan Bunda ya setiap harinya itu. Nah, kali ini kita jadi di podcast ini ada yang namanya segmen cerita foto Bunda. Oh iya. Nah, sekarang ini kita masuk ke segmen cerita foto. Nanti ada beberapa foto yang kita tampilkan di Smart TV kita ini dan Bunda sama Ilyas boleh dong tentunya diceritain boleh. Kegiatan apa Ini dan semangat ini nih foto kalau apa. cerita nih. Masya Allah, seneng banget. Boleh kita mulai dari foto atau video pertama?
Nah, ini dia. Ini kapan, Bunda? Loh, katanya adek. Adek apa Bunda? Ini waktu ini piala di lomba Hafiz Cilik Oku 2023 yang Ilyas menjadi juara 1. Masya Allah. Jadi ini juara 1 Bunda ya? Juara 1, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, kita lanjut foto kedua. Ini Ini sama. Ya, yang ini Ilyas. Boleh dong Ilyas ceritain. Cerita deh. Ini foto ketika apa ini Bunda? Ketika Ananda memberikan mahkotanya ke kedua orang tuanya gitu. Masya Allah. Ini kan waktu dapet wisuda ya, wisuda juz 28 ya. tapi abinya lagi ke Bandung. Jadi sama ini Umi aja Umi ya. aja. Iya. Oh, jadi ini waktu hafalan juz ke-28 Bunda ya. Masya Juz Allah. 28. Oh, jadi kalau setelah hafalan itu biasanya mahkotanya diserahin ke Ya, orang tua. ya. Itu kan apa namanya ya? Simulasi. Iya, simulasi. Seperti simulasi nanti di surga itu penghafal Al-Quran itu memberikan mahkota kepada orang tuanya. Masya Allah. Masya Allah banget ya. Kan jadi motivasi untuk orang tuanya Iya, juga. betul kan? banget Bunda. Iya. Next. Nah, ini. Ya, Oh, ini piala. yang tadi Bunda piagamnya. Ini sertifikat ini. Heeh. Kalau yang tadi kan piala, ini sertifikatnya. Oh iya, ini juara 1 yang tadi Iya, Bunda yang ya. Tadi ya. Bisa lanjut lagi. Nah, ini Wisuda. Ini yang tadi wisuda tahfiz. oh, ini pas Penyerahan, wisudanya. ya, wisudanya penyerahan apa namanya, Mahkota. dikasih ini apa, cindramata sama ini godon. Iya ya, ada gordon juga ya Bunda ya. Ada gordonnya juga. Iya, betul banget. Lanjut lagi. Nah, ini Juara 1 public speaking. oh, public speaking. Ya, public speakingnya Masya tapi di sekolah. Allah. Nah, di sekolah ada perlombaan public speaking. Alhamdulillah Ilyas dapat juara 1. Iya, Dapat iya. juara satunya ya kalau public speaking itu tadi karena dia seneng kisah-kisah tadi kan. Iya, Jadi betul dia banget. menyampaikan kisah itu dengan seperti ngalir aja gitu. Oh, Akhirnya Masya Allah. alhamdulillah Iya, dapat iya. juara 1. Iya. Belum dipotong. Belum dipotong. Next lagi dong. Nah, ini kegiatan apa ini Bunda? Ini kegiatan, ini tempat Ilyas mengaji di rumah. Jadi Ilyas udah mulai belajar menghafal mandiri. Oh. Nah, ya biasanya itu berhadapan sama abinya tuh setiap pagi. Kalau pagi Bunda ya? Setiap pagi. Sekarang udah mulai belajar mandiri, menghafalnya gitu. Ya udah mulai dicoba belajar mandiri menghafalnya. Biasanya kan dibimbing sama abinya ya. Gitu. Iya. Sekarang jadi udah mulai belajar mandiri Bunda ya. Next. Nah, ini acara apa ini? Ini Hafiz Cilik Oku yang tadi juara 1. Oh, iya. ini acaranya Bunda ya, ini ya? Acaranya di Pendopo, Kabupaten. Oh, iya. Ini? Ayo, ini beliau lagi gugup sebelum naik ke atas panggung itu. Ini pas acara yang di Pendopo tadi, Pas Bunda? HCO tadi, ya. Jadi kalau lihat videonya yang sampai begini. Boleh dong di play sebentar. Nah, ya kan. Dia nervous Bunda ya? Iya, gugup. Sampai kayak gitu ya. Nervous belum banget. dia belum naik itu. Belum naik lomba ke atas panggungnya belum. Oh ya Ilyas, kalau ini kan lagi lomba, persiapannya gimana sih Dek? Yang Ilyas siapin, iya. Murojaah. Iya maksud Mbak tuh persiapan Ilyas tuh sampai bisa nervousnya hilang. Gimana itu Ilyas nyiapin diri? Ya sebenarnya kalau mau menghilangkan gugup itu gampang.
Jadi kan itu ada satu karpet itu untuk peserta. Habis itu ada ini barisan sebelah kanan dari sini sebelah kanan itu untuk cowok. Dari sini sebelah kiri untuk cewek. Nah itu caranya kan kalau oke lah orangnya 10 ke atas oke lah. Tapi kalau misal sudah 100 ke atas ya gugup juga. Betul banget. Jadi caranya kita jangan ngadep ke Orang rame itu. orang rame, tempat iya, bapak-bapak, iya. tempat ibu-ibu. Kita ngadep aja ke tempat peserta. Oh iya, betul banget. Jangan lihat ramenya deh ya, biar nggak terlalu nervous. Good, bisa. Dan Oke. di panggung itu ya pasti ada teman kan. Iya. Dia kadang menyemangati gitu kan. Masya Allah. Saling menyemangati ya. Iya, saling support ya. Oke, next. Ini yang acara tadi Bunda ya? Ini lagi lomba. Lagi lombanya. Nah ini wisuda ini. Oh, ini wisudanya. Nah Bunda, kalau ini kegiatannya apa Bunda? Wisuda pas dikalungin ininya. Dikalungin gordon ya Bunda Iya. ya. Mahkotanya? Mahkotanya ada di Sebelah sana. kamera ini. Amatir. Kamera amatir. Oh iya, langsung Iya, dipasangin mahkota, gordon sama iya. selempang juga Bunda Iya. ya. Udah ya. Jadi itulah tadi sedikit kegiatan Ilyas Iya. Bunda ya, Masya Allah. Semoga bisa bermanfaat dan berkah selalu deh ya. Nah, sekarang ini gimana sih Bunda melihat peran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari Yang tentunya di era zaman sekarang ini Bunda. sangat penting banget gitu ya. Kalau kita berbicara peran Al-Quran ya tentu dia harus jadi pedoman hidup kita. Iya, Seperti betul itu. banget. Jadi pedoman hidup kita, tapi bagaimana cara agar Al-Quran itu jadi pedoman hidup kita? Ya tentu kita harus mempelajarinya, seperti Iya. itu. Mempelajari Al-Quran agar kita bisa menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya selain dengan mengaji, membaca Al-Quran, juga datang ke kajian dari para ustadz yang memang memahami Al-Quran. Iya. Gitu, seperti itu. Itulah peran Al-Quran dalam kehidupan kita untuk menuntun kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, agar kita saat pulang ke akhirat nanti ya masuk surga. Amin. Insya Allah Bunda ya. Ya. Bunda, apa nih harapan Bunda kepada Alyas untuk di masa depan? Harapan kami untuk Ilyas di masa depan ya terutama jadi anak yang soleh ya. Amin. Jadi muslim yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, yang yang bermanfaat. Iya. Yang bermanfaat bagi agama, terutama bagi kita semua, seperti itu. Amin. Nah, kalau dari Bunda sendiri Bunda ya, apa saran Bunda untuk orang yang ingin anaknya itu seperti Ilyas ini? Ada gak Bunda saran ataupun tips buat orang tua ya di luar sana yang mungkin keinginan untuk anaknya bisa menghafal Quran itu besar sekali? Pantang menyerah. Nomor 1, pantang menyerah dan sabar. Iya Bunda ya, namanya anak-anak Bunda ya. Iya. Terus kemudian yang penting lagi itu adalah benar-benar dikonsep gitu. Ada memang
istilahnya kalau sekolah tuh ada kurikulumnya gitu ya. Iya, betul Seperti banget. itu. Jadi benar-benar memang pencapaian anak kita tahu kemampuan anak kita. Jadi target pun harus masuk akal ya. Iya. Harus masuk akal, harus dapat dicapai seperti itu. Terus gimana ya? Ya seperti itu. Jadi ini kurang nih misalnya, harus benar-benar dievaluasi terus. Iya. Pencapaian yang sudah sampai sekarang dievaluasi lagi. Di mana kurangnya? Kedepannya bagaimana, seperti itu, cara mengatasinya seperti apa, seperti itu. Untuk mendapatkan tambahan hafalan bagaimana, untuk mendapatkan bacaan yang baik dan benar itu bagaimana, seperti itu. Itu benar-benar di konsep gitu, benar-benar di konsep, karena nggak bisa kalau cuman sekedar yuk ikut TPA gitu, yuk ikut ngaji, nggak bisa kalau menurut saya. Betul banget. Kalau menurut saya itu akan sangat sulit, terutama adalah keterlibatan orang tua. Karena saya tidak melihat seseorang mampu menghafal tanpa ada effort lebih ya. Kalau cuma sekedar ikut TPA tapi orang tuanya nggak pernah ngaji gitu, ya anak-anak itu melihat orang tua juga. Iya, gitu. betul banget Bunda. Jadi ya orang tua aku aja nggak bisa ngaji, ngapain, ya sudah cukuplah aku ngajinya kayak gini. Jadi kan jadi contoh juga ya, jadi cerminan juga untuk anak-anaknya. Orang tua itu benar-benar jadi teladan bagi anaknya. Meskipun misalnya orang tuanya bukan seorang penghafal, bukan maksudnya hafalannya lebih banyak anaknya daripada orang tuanya, itu bisa nggak mesti, maksudnya nggak mesti orang tua sama-sama jumlah hafalannya itu banyaknya jumlah hafalan itu sama dengan anaknya, nggak mesti. Meskipun orang tua misalnya cuman hafal Al-Fatihah atau beberapa surat pendek, itu bisa membimbing anaknya menjadi penghafal. Karena itu balik lagi ke tekad gitu. Tekad dari orang tua bagaimana menjadikan anaknya menjadi seorang penghafal. Balik lagi ke konsep tadi. Kalau orang tua itu bisa menjalankan konsep pendidikan penghafalan Al-Quran, itu meskipun orang tuanya bukan seorang penghafal, itu bisa. Bisa, Bunda. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk jadi anak yang nggak bisa. Iya, jangan berkecil hati. Maksud saya jangan berkecil hati untuk para orang tua yang misalnya nggak punya banyak hafalan seperti itu. Aku aja nggak punya banyak hafalan, gimana anak aku bisa? Itu bisa gitu. Nggak bisa, nggak jadi penghalang seperti itu. Yang penting gitu. Konsepnya tadi Bunda. Iya, betul banget sih. Jadi yang jelas itu Bunda, namanya orang tua pasti jadi panutan untuk anaknya. Iya, Bunda, betul. Ya. Kita pengen anak kita seperti apa, ya kita juga harus mencontohkan yang seperti apa yang kita mau gitu. Nah, ya Bunda, ini kan perdana ya Bunda kita undang ke podcast Palkomtek Batu Raja. Gimana nih perasaan Bunda kita undang di podcast ini? Alhamdulillah senang ya kalau kami berdua masuk ke Palkomtek Batu Raja. Ruangannya nyaman ya, bagus. Kekinian. Iya. Kekinian. Menarik sekali itu. Kami lewat tadi juga media pembelajarannya update ya, seperti itu. Insya Allah kayaknya anak-anaknya juga nyaman belajarnya ya. Ruangannya juga nyaman, semuanya bagus. Sekali lagi makasih Bunda ya udah bersedia hadir di podcastnya kita ini. Nah, menurut Bunda ini Bunda ya, selain ilmu agama, apalagi bekal yang harus diberikan kepada anak-anak sekarang ini Bunda? Memang nomor satu dan utama itu ilmu agama ya. Kemudian kalau ditanya selain ilmu agama, tentu ilmu-ilmu yang menjadi wasilah atau pengantar bagi bagaimana ilmu agama itu disebarkan, seperti itu. Ya insya Allah diantaranya belajar bahasa Inggris. Kita bisa menyampaikan sesuatu kepada orang yang penutur bahasa Inggris ya dengan bahasa Inggris gitu. Apalagi bahasa Inggris itu bahasa internasional untuk saat ini itu. Yang kedua bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa Al-Quran.
agar kita memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya benar, itu kita harus belajar bahasa Arab seperti itu. Karena kalau cuman sekedar membaca terjemahan itu tafsirnya bisa berbeda gitu. Tapi kalau kita menguasai bahasa Arab itu meskipun lihat terjemahan, tafsirnya langsung lihat Al-Qur'annya, langsung lihat bahasa aslinya, itu akan langsung paham apa maksud yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri, maksudnya misalnya kan Al-Quran misalnya ya seperti itu, bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Yang Betul lainnya banget sih, insya Allah Bunda, ya. mengikuti. Iya, benar banget kalian mengikuti. Yang penting kan pasti ada yang utama dan paling utama deh tuh, Bunda, betul. ya betul banget. Nah, terakhir ini ya, Ilyas di momen podcast ini apa yang ingin Ilyas sampaikan untuk Bunda? Apa rasa terima kasih gitu, apa ucapan sayang, terus itu ungkapan rasa cinta Ilyas sama Bunda, silakan bisa Ilyas sampaikan di sini, tatap aja Bundanya. Iya, peganglah tangan Bundanya sayang. Nah gitu, Ilyas sampein apa yang mau Ilyas ucapkan sama Bunda. Atau mungkin Bunda yang mau nyampein sama Ilyas. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Sesungguhnya segala puji bagi Allah yang karena kebaikannya segala puji bagi Allah ya, semua kebaikan menjadi baik bagi kita. Semoga Ilyas menjadi generasi penerus Robani ya. Amin, amin, amin. Ya kurang lebih seperti itu. Iya, Masya Allah. Semoga Ilyas juga tetap istiqomah tentunya Bunda ya. Dan semoga juga bisa bermanfaat podcast kita ini bagi Palkomser ataupun orang-orang di luar sana yang bisa ikut seperti Ilyas, insya Allah ya. Nah, terus banyak banget manfaatnya pada hari ini Palkomser bisa punya keturunan yang soleh dan soleha, semoga ya, amin amin amin. Nah, makasih ya Bunda udah sama-sama berbagi cerita, berbagi inspirasi sama kita, dan semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Amin, gitu. Nggak terasa ya Bunda ya, kita ngobrol udah lumayan lama Bunda. Nah, tapi sayang banget kita harus akhirin obrolan kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat Palkomser dan juga orang di luar sana, dan podcastnya Palkomtek Batu Raja akan tayang kembali di minggu depan setiap hari Kamis pukul 10 pagi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Putri dan Bunda. Iya. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Palkomser. Dadah dong. Dadah.